kali ini di video demo Yokogawa bersama saya Cordova, Senior Marketing Manager untuk PT Yokogawa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah device untuk memonitor temperatur pada equipment yang besar. Biasanya kita memonitor temperatur menggunakan temperatur sensor, baik itu resistant temperature sensor atau thermocouple. Namun kali ini Yokogawa mempunyai device yang disebut distributed temperature sensor atau biasa kita sebut sebagai DTSX, yaitu basis pengukurannya menggunakan teknologi optik yang disalurkan melalui fiber optik itu sendiri. Jadi sensornya adalah sebuah fiber optik. Nah, setup demonya seperti yang teman-teman sudah lihat di sini di meja ini. Jadi di sini saya punya device-nya itu sendiri, distributed temperature sensing, brandnya adalah DTSX, di mana terdiri dari power supply module. Lalu di sini ada main optical channel, ini adalah yang kotak besar di tengah ini adalah source dari optical dari laser yang kita gunakan sebagai media untuk mengukur. Lalu dari laser ini, lasernya akan bisa langsung disalurkan ke fiber optik untuk pengukuran, berarti satu channel pengukuran, atau jika dibutuhkan berbagai channel, maka akan menggunakan optical switch. Ya, optical switch yang saat ini ada yaitu terdiri dari dua switch, seperti teman-teman yang lihat. Jadi lihat di sini ya. Jadi dari main optical module, laser akan didistribusikan ke optical switch yang akan keluar dari dua channel di sini. Ya. Kemudian demo kali ini akan menampilkan atau mencoba menggambarkan situasi di lapangan di mana ada equipment sepanjang 100 meter, baik itu kita bisa andaikan baik itu conveyor belt atau power cable, atau kita juga bisa andaikan ini adalah sebuah pipa sepanjang 100 meter. Jadi fiber optik yang terlihat di meja ini yang berwarna oranye kira-kira panjangnya 100 meter dan terbagi dua, 50 meter kali 50 meter, di mana di tengah-tengahnya ini ada konektor fiber optik cable. Ya. Pada saat demo ini nanti akan saya tampilkan bagaimana respon dari DTSX ketika di satu titik, ya titik ini adalah gelas ukur ini. Bagaimana ketika gelas ukur ini temperaturnya naik atau bertambah, itu bisa diandaikan di kondisi real sebagai kondisi di mana terjadi kebakaran, misalnya di conveyor belt atau di power cable, terjadi overloaded di power cable tersebut, di titik tersebut, sehingga temperatur kondisinya naik yang nanti akan dimonitor oleh DTSX, dan DTSX akan mengenerate alarm. Alarm itu dapat segera diketahui oleh operator ya, sehingga operator akan langsung dapat memitigasi bahaya tersebut dengan lebih cepat karena sudah tahu alarmnya, lalu dapat langsung mengetahui titik secara tepat di mana sepanjang 100 meter itu alarm terjadi. Nah, aktivitas yang kedua yang akan saya demokan, bagaimana ketika gelas ukur ini, di mana kita lihatkan fiber optic cable, itu temperaturnya turun. Nah, temperatur turun ini biasanya terjadi pada kebocoran pipa, karena ketika pipa bocor yang berisi gas, terjadi Joule-Thomson effect, sehingga bisa terjadi icing, atau mungkin kalau pipanya adalah pipa LNG, kita sudah tahu ya LNG itu cryogenic, dapat langsung terdeteksi titik kebocorannya dan juga lokasinya. Jadi itu dua demo yang akan saya lakukan. Pertama, temperatur naik, bahaya api atau overloaded dari power cable, dan yang kedua adalah temperatur turun menampilkan kebocoran pipa gas. Nah, lalu ada juga nanti yang akan saya demokan apa yang terjadi ketika fiber optik itu nanti terputus. Apa yang terjadi ketika fiber optik itu nanti terputus ya, dengan saya melepaskan konektor yang ada di sini. Ya, itu semua dapat dimonitor di sebuah software setup. Kita menyebutnya control panel software, ya, DTSX operation software, di mana di sini teman-teman bisa melihat
temperatur yang diukur oleh fiber optic cable, yaitu ada di sumbu di sumbu Y, dan juga distance di sumbu X ini, atau jarak fiber optic itu sendiri. Nah, terjadi distorsi di awal dan di akhir karena ada refleksi yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Dan selain itu, ya karena adanya distorsi ini, maka biasanya yang kita gunakan adalah titik di mana temperatur tadi, di mana distorsi itu tidak terjadi. Jadi biasanya di titik-titik awal fiber optik tidak kita gunakan untuk area monitoring ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gelas yang dilihat itu akan berjarak di sekitar titik 40 sampai 50 meter dari fiber optic cable. Nah, tentunya ini adalah sebuah demo di mana kita menggunakan fiber optic yang biasanya kita gunakan untuk sistem IT atau berada di indoor ya. Namun untuk real aplikasi, kita biasanya menggunakan fiber optic yang mempunyai kekuatan yang sangat robust. Gitu, karena nggak mungkin kita meletakkan fiber optic yang seharusnya digunakan di indoor, lalu kita letakkan di outdoor. Nah, Yokogawa juga mempunyai fiber optic untuk DTS:X itu sendiri, isinya sama, yaitu fiber optic multimode OM2. Namun yang berbeda adalah jaket dari kabelnya yang lebih robust, tahan terhadap benturan dan tahan terhadap tarikan yang sangat kuat. Ya, jadi ada dua jenis. Yang pertama fiber optik di mana tidak diberi penguat tidak diberi penguat besi ya, steel di dalamnya. Jadi hanya seperti kabel biasa. Ini biasanya digunakan untuk monitoring temperatur yang ada di dalam ruangan atau di gedung, atau di cable tray yang ada di gedung juga biasanya menggunakan fiber optik yang kita menyebutnya yang standard type. Namun kita juga punya robust type. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, robust type ini di dalam jaketnya sendiri, sebelum menyentuh fiber optiknya ada steel wire di sini. Ini untuk proteksi lebih terhadap fiber optik itu sendiri ya. Jadi ada dua jenis fiber optik yang Yokogawa siapkan untuk DTS:X. Namun ketika dibutuhkan untuk temperatur-temperatur yang ekstrim, misalnya di atas 100 derajat Celcius atau untuk LNG di bawah minus 20 derajat Celcius, kita akan menggunakan fiber optik yang bisa kita beli dari supplier fiber optik sensor di luar dan langsung dikonekkan tanpa ada setup spesial dari DTS:X itu sendiri. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya coba langsung demokan saja. Di sini untuk pertama akan saya demokan bagaimana ketika terjadi temperatur naik. Nah, di sini saya punya dua gelas air panas. Akan saya coba naikkan temperatur dari gelas ini sehingga nanti dapat terlihat perubahannya. Ya, di sini di gelas ukur ini, di mana fiber optiknya sudah kita lilitkan, kita berikan air panas sehingga temperaturnya naik, dan dapat kita lihat di sini temperatur yang tadinya maintain di level 20 derajat Celcius kali ini karena efek dari kenaikan temperatur naik sampai hampir menyentuh 40 derajat Celcius ya. Itu adalah salah satu contoh. Tentunya kita bisa tahu, teman-teman juga bisa langsung lihat titik di mana temperatur itu naik ya. Di sini di titik 50 meter. Jadi bisa dibayangkan ketika mempunyai fasilitas yang panjang seperti power cable, cable tray atau conveyor belt, dan terjadi bahaya kebakaran di situ, temperatur akan naik. Dan kita juga dapat alarm di situ, dan kita juga bisa langsung tahu lokasi titik kebakarannya. Tentunya ini hanya demo yang cukup sederhana ya, di mana ada temperatur dan jarak. Nah, di kondisi aplikasi sistem yang sebenarnya, tentunya informasi-informasi ini dapat ditranslate ke dalam bentuk graphical interface.
Mungkin baik itu dari sisi warna, atau kita tambahkan layout dari sebuah plant atau sebuah gedung, atau layout dari routing dari kabel atau dari pipa yang berkilometer-kilometer, di mana ketika terjadi alarm di situ area tersebut akan langsung blinking, jadi bisa langsung ditranslate ke graphical user interface seperti itu. Nah, tadi kita sudah mendemokan bagaimana respon dari DTS:X ini ketika temperatur naik, yaitu menggambarkan situasi di mana terjadi kebakaran api. Nah, sekarang titik di mana tadi terjadi kebakaran api seolah-olah sudah kembali netral lagi, gitu. Jadi temperatur di fiber optik tadi airnya sudah kita kembalikan ke suhu normal, dan teman-teman bisa lihat di grafik ini di mana temperatur sudah mengukur temperatur ruangan kembali ya. Tadi kalau kita lihat di sini ada peak temperatur hampir 40 derajat Celcius. Namun di bawah di saat ini temperatur sudah kembali normal ke titik semula, sekitar 20 derajat Celcius. Nah, untuk demo yang kedua, kali ini saya akan menampilkan bagaimana respon dari DTS:X ketika temperatur turun, yaitu seolah-olah menggambarkan kejadian di mana terjadi kebocoran pada pipa gas, di mana temperatur biasanya turun di titik kebocoran tersebut. Ya, di sini saya sudah punya es batu, suhunya 0 derajat Celcius akan saya masukkan ke dalam gelas yang tadi temperaturnya kita naikkan, kita kembalikan normal, dan sekarang akan kita turunkan temperaturnya, dan kita akan melihat bagaimana respon dari DTS sekarang. Ya, perlahan temperatur mulai turun. Dilihat di gambar ini, profil mulai berubah, mulai cekung ke dalam, dan kita mulai lihat di titik dekat 50 meter, di mana memang benar-benar titik di dekat sambungan ya, 50 meter itu temperatur mulai merespon DTS mulai merespon perubahan temperatur. Nah, sekarang kita sudah mulai lihat peaknya berubah, di posisi yang tadi panas, terus sekarang peaknya menjadi dingin. Ya, turun sampai ke titik sekitar 14 derajat Celcius. Tentunya ini mengikuti temperatur yang dimonitor oleh atau yang di sense oleh fiber optik itu sendiri. Ya. Oke. Teman-teman sudah melihat tadi demo pertama temperatur naik, dan saat ini bagaimana respon ketika temperatur turun. Dua-duanya menggambarkan kejadian yang mungkin di lapangan akan berbeda. Satu di mana terjadi bahaya api atau bahaya overloaded pada power cable, dan temperatur turun ketika terjadi kebocoran gas pada pipa-pipa gas. Nah, tentu pasti ada pertanyaan, bagaimana ketika fiber optik itu terputus? Apa yang akan terjadi? Apakah akan tetap mensensor atau tidak? Tentu ada dua jawaban. Yang pertama, kejadian sensingnya itu ada di sebelah mana, sebelum putus atau setelah putus. Nah, kalau sebelum putus, temperatur akan dapat tetap dibaca. Namun jika setelah putus, tergantung dari setup kita, apakah ada di double ended atau di single ended. Ya, single ended itu dimana ujung fiber optik yang satunya kita tidak tahu di area remote, atau kalau double ended ujung fiber optik satunya akan diloop balik ke dalam DTS:X ini. Nah, ketika double ended, tentu ketika terjadi putus di tengah akan menjadi dua buah single ended. Nah, di sini yang saya demokan adalah single ended. Saya setup single ended, walaupun koneksi di sini ada double ended. Saya setup single ended. Namun area putus dari fiber optik itu nanti akan di sekitar 50 meter. Kita lihat saja dengan cara saya mendisconnect konektor ini. Lalu kita melihat bagaimana
fiber optik itu akan merespon. Ya, kita lihat gambarnya. Setelah 50 meter, nah tentu areanya tidak bisa dideteksi temperaturnya. Namun sebelum area deteksi, sebelum area putus tadi, deteksi akan tetap berjalan seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya, kita sudah mendemokan 3 hal. Bagaimana ketika fiber optik tadi merespon temperatur naik, di mana bisa menggambarkan ketika terjadi bahaya kebakaran atau resiko overloaded pada power cable yang juga pastinya akan menimbulkan kebakaran. Lalu yang kedua, respon ketika temperatur turun, biasanya terjadi di pipa-pipa gas ketika terjadi kebocoran. Kita juga sudah mendemokannya dan kita melihat responnya DTS dan juga respon DTS ketika fiber optiknya putus. Nah, tentu itu menggambarkan kira-kira situasi di mana DTS ini diinstal, dia dapat merespon, dia juga dapat memberikan informasi di mana ketika terjadi sensornya putus seperti itu. Nah, yang perlu diingat lagi, penggambaran ini adalah penggambaran sederhana. Tentunya implementasi realnya, data-data kebocoran ini atau data-data temperatur yang terukur itu bisa ditranslasikan ke dalam bentuk sebuah graphical interface dengan color code yang tentunya lebih user friendly daripada kita melihat grafik distance dan temperatur. Oke, sekian demo kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi marketing@id.yokogawa.com. Terima kasih.